Saudara kubu Prabowo Gibran yang saat ini unggul dalam berbagai hitung cepat mulai mencari cara untuk membiayai janji kampanye mereka. Salah satu yang akan dilakukan adalah memajaki ekonomi bawah tanah. Seberapa mudah cara ini dilakukan? Kami sudah bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua. Nah kita akan membedah visi misi pasangan yang unggul secara hitung cepat ya. Ini terkait dengan penerimaan negara terhadap PDB yang sampai 23% dari tax ratio Indonesia saat ini adalah 10%. Ini kalau range-nya seperti ini, apakah ini rasional, Pak? Ya, saya pikir kalau kita mengacu kepada dokumen RPJP, ya ini rencana pemerintah jangka panjang 2025-2045, itu berdasarkan hitungannya yang optimum adalah sekitar 18 sampai dengan 20%. Artinya kalau mencapai 23% dalam jangka pendek memang ini cukup berat ya, mempertimbangkan bahwa tadi sudah disampaikan juga banyak informal sektor informal ekonomi kita yang masih cukup tinggi. Dan kalau kita bicara dari sisi tingkat kepatuhan ataupun compliance rate-nya, ini juga masih harus kita dorong lebih bagus lagi, lebih bisa kita tingkatkan lagi. Sehingga memang kalau dikatakan realistis, ya mungkin pertanyaannya ataupun jawabannya adalah untuk jangka pendek tidak cukup berat, namun dalam jangka panjang itu dimungkinkan ya, dengan catatan kalau kita mengacu pada simulasi Bappenas sendiri 2045 untuk kita bisa keluar dari middle income trap, berarti kita harus tumbuh 67% ya, berarti inline dengan tax ratio tadi 18 sampai 20%. Tapi kalau misalkan tax ratio 23%, berarti pertumbuhan ekonominya kita harus lebih tinggi lagi dari 7% ya, berarti harus pertumbuhan ekonomi kita 8%, which is kalau kita mempertimbangkan kondisi saat ini ya cukup berat ya situasinya seperti itu. Oke, masih cukup berat untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang mungkin masih bisa ya untuk dilakukan manuver untuk menuju ke arah yang sana. Tapi kita tahu salah satu cara yang ditempuh ini memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah atau ilegal ya. Kita tahu lah banyak pengusaha juga kucing-kucingan soal pajak. Semudah apa untuk bisa menjalankan rencana ini, Pak Joshua? Ya, tentu sangat tidak mudah ya. Tentunya dengan kalau kita melihat tax amnesty sudah diupayakan oleh pemerintah juga ya, diharapkan akan bisa meningkatkan basis pajak ya, tax base-nya dari dari Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak. Namun yang terpenting adalah kalau kita melihat informality ya, ataupun kalau kita bicara informal yang legal ya, misalkan kita melihat sektor usaha UMKM ya, sektor usaha UMKM ini banyak sekali yang belum memiliki NPWP ya, sehingga mungkin kita bisa bergerak dari situ dulu ya, sebelum kita ngomong informal ataupun yang tidak legal ya. Ini tentunya kita melihat bagaimana kita mengupayakan dulu informal sektor tadi UMKM ini yang memang legal notabene untuk bisa menjadi formal ya, dan ini bisa diupayakan misalkan dengan digitalisasi UMKM ya, pemberdayaan UMKM supaya korporatisasi UMKM ya, supaya bisa meningkatkan economic of scale dari UMKM tersebut. Lalu di luar itu misalkan ya terkait dengan beberapa hal yang memang kita misalkan yang sering kita lakukan juga, just tip ya, ini kan juga saya pikir kegiatan ekonomi yang tidak dipajaki gitu ya, sehingga apakah ini bisa diupayakan gitu, sehingga ada upaya-upaya pemerintah supaya bisa mengurangi tadi tax avoidance ya dari wajib pajak sendiri. Dan di samping itu juga misalkan ya terkait dengan tadi misalkan aktivitas hal-hal yang memang tidak yang secara ilegal ya, misalkan terkait dengan judi ya, apakah itu mungkin bisa dipajaki, berarti dilegalkan dulu baru dipajaki. Nah tentu kan opsi-opsi itu memang terbuka ya, tapi saya pikir yang saat ini bisa didorong oleh pemerintah adalah tadi bagaimana yang paling visible adalah tadi memformalkan informal sektor yakni UMKM, sehingga tadi basis pajak kita bisa lebih tinggi lagi, sehingga harapannya tax ratio kita ke depannya diharapkan akan semakin meningkat. Dan apalagi pemerintah saat ini pun juga sudah menerapkan misalkan dari sisi kartu nomor NPWP-nya sudah dirubah menjadi nomor NIK ya, lalu artinya penerapan core tax system, lalu undang-undang HKPD, undang-undang harmonisasi perpajakan. Jadi saya pikir dengan reformasi tersebut diharapkan
dari tahun ke tahun ke depannya akan terus meningkat ya, seperti itu. Oke, Pak Joshua, pasangan calon yang unggul ini juga bilang nanti setelah rasio pajak berhasil naik, otomatis ini bisa menurunkan tax rate seperti pajak penghasilan badan, PPh perorangan, pajak pertambahan nilai juga diturunkan lagi nih jadi 10% yang dimana saat ini sudah 11%. Nah kalau kita bicara kacamata awam, mungkin nggak sih target penerimaan naik tetapi di satu sisi berencana juga untuk menurunkan pajak? Ya, memang ini salah satu hal yang sulit ya, karena kalau kita bicara PPh ini masih menjadi pendorong terbesar dari penerimaan perpajakan. Selain itu juga ada PPN, cukai dan lain sebagainya, PPN, PNBM ya, kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara bukan pajaknya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa apakah dengan penurunan PPh badan ini bisa mendorong tercapai ya tadi tax ratio tadi, saya pikir memang cukup berat ya. Jadi artinya kalau sampai dengan kondisi kita sudah mencapai tadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sementara diikuti juga dengan tercapainya tax ratio, Mhm. ya. Jadi saya pikir barulah kemungkinan untuk tax rate tadi itu untuk misalkan PPh badan ini mungkin dikurangi. Karena kalau kita melihat misalkan bagaimana mengupayakan tadi tingkat kepatuhan pajak, makanya kan pemerintah secara berjenjang ya, gradual ini juga tahun depan PPN juga akan diterusin naikkan gitu ya. Jadi artinya untuk potensi menurunkan PPh badan tentunya tadi akan makin sulit ya untuk mencapai target tax ratio yang ditetapkan. Sehingga makanya oleh sebab itu makanya ini perlu ada bagaimana support dukungan dari pemerintah ya untuk sektor-sektor produktif kita yang memang penyumbang terbesar dari PPh, misalkan manufaktur, perdagangan, pertambangan, ini supaya terus didorong dan juga diupayakan lagi adalah mencari sumber-sumber penerimaan pajak yang baru. Oke, nah kalau kita bicara soal sektor bisnis legal yang bisa menjadi sumber penerimaan pajak baru yang tadi juga Bapak singgung, dengan catatan kemarin adakah sumber-sumber penerimaan pajak baru ya? Kalau kita ingat kemarin itu kan kenaikan pajak hiburan khusus saja sudah menuai protes nih Pak. Adakah sumber-sumber pajak lain? Ya, sebenarnya tadi mungkin saya lengkapi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan basis pajak dan juga tax ratio kita. Tentunya tadi akselerasi reformasi perpajakan ya, administrasi perpajakan juga harus didorong. Lalu tadi peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak ya, dan tadi mendorong sektor informal menjadi formal dan juga penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru, misalkan seperti carbon tax ya. Jadi saya pikir ini kan serta sumber bukan pajak ya, agar dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Jadi saya pikir ini bisa diupayakan ya, tadi carbon tax ini kan masih sesuatu yang baru ya. Kalau implementasinya terus meningkat dan apalagi dengan pemerintah cukup concern ya untuk mendorong ekonomi hijau ya, ini diharapkan ini akan bisa menjadi sumber penerimaan perpajakan yang baru selain yang sudah ada saat ini. Di samping itu juga tentunya yang strategi lainnya adalah bagaimana pemberian insentif fiskal yang tepat ya untuk mendorong investasi serta pengembangan sektor-sektor prioritas berbasis kewilayahan. Jadi saya pikir beberapa kebijakan itu diharapkan bisa sekalipun memang tentu ada pro consnya, misalkan terkait kemarin pemberlakuan pajak hiburan ya, yang sebenarnya diupayakan supaya daerah bisa lebih mandiri, sehingga pemerintah untuk anggaran dari anggaran transfer ke daerahnya bisa dikurangi gitu ya, sehingga tapi tentunya tadi ada pro kontra, tapi sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru khususnya, dan juga mencari dengan demikian akan muncullah sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Oke, kalau jika kita bicara soal rencana utak-atik perpajakan ini tidak berjalan mulus, mudah-mudahan ya berjalan begitu ya Pak. Bagaimana dengan fiscal space Indonesia? Mungkinkah masih disiplin dan juga prudent? Ya, harapan saya ke depannya untuk pemerintah berikutnya pun juga dan seterusnya, prudence fiskal ini harus tetap dipertahankan. Dan ini sebenarnya menjadi kunci ya pada saat pandemi yang lalu 2020, sekalipun memang ada fiskal defisit kita dilonggarkan ya sehingga 6% terhadap PDB, namun Indonesia menjadi salah satu negara yang juga melakukan konsolidasi fiskal yang cukup cepat ya.
2022 sendiri sudah kembali di bawah 3% untuk fiskal defisitnya. Artinya kalau sekalipun tadi ada program-program kebijakan pemerintah berikutnya yang juga ditawarkan pada saat debat kemarin, ya tentunya tadi perlu ada selain tadi reformasi penerimaan perpajakan juga, ya tentunya tadi ada konsekuensinya. Misalkan tadi ada belanja-belanja lain yang harus dikurangi, ya seperti tadi disebutkan juga, misalkan belanja untuk subsidi energi yang memang kita lihat jumlahnya relatif cukup tinggi ya, sekitar 185 triliun ya untuk outlook-nya di tahun lalu. Tahun ini anggaran untuk subsidi energi sendiri hampir sekitar 190 triliun. Ya, jadi saya pikir kalau memang ada anggaran belanja yang besar ya terkait tadi misalkan program-program pemerintahan baru, tentunya tadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian di sana ya, karena tentunya tadi fiscal space ini kita terbatas 3% ruangnya terbatas karena defisit fiskalnya dipatok 3% terhadap PDB, dan sehingga tentunya tadi apakah dimungkinkan ya misalkan untuk adanya penurunan subsidi energi. Saya pikir ya tadi kalau kita bicara subsidi energi yang juga sebenarnya masih ada masyarakat berpenghasilan rendah yang juga mendapatkan manfaatnya, ya memang ini menjadi pilihan cukup sulit ya. Jadi mungkin dalam jangka pendek selama tadi masih tax ratio kita masih belum begitu optimal ya, artinya ya pemerintahan baru pun juga harus lebih legowo, artinya perlu ada modifikasi dalam hal belanja-belanjanya gitu ya. Khususnya tadi misalkan ada belanja makan siang gratis ya, subsidi gratis itu saya pikir memang perlu misalkan diprioritaskan, misalkan untuk daerah 3T ya, ataupun tadi daerah-daerah provinsi, kabupaten, kabupaten desa-desa yang memang kualitas kesehatannya, pendidikannya masih terbilang masih relatif paling rendah gitu dibandingkan daerah-daerah lain, sehingga itu bisa diakomodasi ya. Jadi artinya tentunya bagaimana kita menyeimbangkan belanja-belanja tadi dengan skala prioritas dari pemerintah, sehingga harapannya tadi sembari kita juga mendorong peningkatan penerimaan perpajakan, sehingga harapannya baik dari sisi program-program tadi sehingga bisa terlaksana, dan di saat bersamaan pun juga fiscal prudence kita ya, fiskal disiplin kita ini tetap bisa terjaga, sehingga ini menjadi kunci mengapa supaya kita bisa menarik investasi juga, karena kalau tanpa ada fiskal disiplin yang baik tentunya investasi pun juga akan lebih terbatas. Oke, baik. Jadi memang rencana untuk utak-atik perpajakan ini butuh strategi, bukan hanya bisnis as usual, tapi perlu perencanaan yang matang melihat bagaimana juga space fiskal di Indonesia. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Bapak Joso Pardede telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini.